Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu topik materi di pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-14 di mata kuliah geometri linier. Materi yang akan kita bahas adalah materi terkait dengan transformasi linier. Untuk subtopiknya adalah pengertian transformasi. Yang kedua adalah syarat dari transformasi linier, seperti itu. Seperti biasa, sebelum dimulai silahkan disiapkan tautannya dulu. Nanti bagi yang merasa kesusahan boleh dicatat bagian poin yang mana susah dan bisa didiskusikan pada waktu kuliah Google Meet, seperti itu. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian transformasi linier. Definisinya adalah transformasi linier adalah fungsi yang memetakan anggota domain dengan tepat satu pada kodomain. Ya, jadi kalau misalkan kita kembali sebentar terkait dengan transformasi, itu ada film yaitu Transformer. Transformer kan pengubahan dari mobil berubah menjadi robot. Berarti kalau mobil berubah jadi robot, berarti kan ada part-part. Misalkan mobil kan ada pintunya, dia berubah jadi tangan, pintu belakang berubah menjadi bagian kaki, misalkan seperti itu. Berarti kan ada anggota asal yang sudah pasti ada anggotanya di kodomain, seperti itu. Nah, di mana domain dan kodomain merupakan ruang vektor. Jadi tanpa Anda buktikan dia sudah merupakan ruang vektor, seperti itu. Itu definisi dari transformasi linier. Dia ada fungsi domain dan kodomain di mana dia sudah merupakan ruang vektor, seperti itu. Berikutnya adalah syarat dari transformasi linier. Suatu fungsi yang memetakan suatu vektor P ke vektor V dengan dinotasikan T V ke W. Jadi T titik 2 V panah W itu artinya adalah fungsi T yang memetakan suatu vektor dari ruang vektor V ke ruang vektor V, seperti itu. Disebut sebagai transformasi linier bila berlaku beberapa teorema, dua teorema atau dua syarat. Yang pertama adalah TU ditambah V itu akan didapat TU ditambah TV. Yang kedua, TKU itu akan sama dengan KTU, di mana K adalah sembarang skalar, seperti ini yang harus Anda perhatikan. Jadi dua syarat ini yang menjadikan kalau terpenuhi semua berarti dia merupakan apa? Transformasi linier, seperti itu. Itu ya, di syarat transformasi linier harus memenuhi keduanya, seperti itu. Baik, yang pertama mari kita bahas contohnya bareng-bareng. Jadi ada misalkan F, berarti fungsi F memetakan dari R2 ke R3. R2 ke R3 yang didefinisikan sebagai apa? X, Y sama dengan X, X tambah Y, X min Y. Jadi awalnya dia R2 itu vektor dimensi 2 berubah ke R3 dengan aturan ini. Ini aturan khususnya ini. Nah, ini aturan yang ada di dalam fungsi ini, khusus soal ini aja. Jadi kalau kita buktikan, jawab yang pertama tadi akan dibuktikan kalau ini F, berarti FU ditambah V sama dengan FU ditambah FV, seperti itu. Itu pembuktiannya. Maka kalau kita misalkan, jadi kita cari FU-nya dulu ya. Nah, U-nya misalkan ini misal U sama dengan U1, U2 misalkan. Sehingga kalau sesuai dengan soalnya ini X, Y kan jadinya X
X tambah Y, X kurang Y. Maka FU-nya jadi apa? FU-nya U1, U1 tambah U2, U1 dikurang U2. Itu adalah FU. Yang kedua kita misalkan V-nya sama, misalkan V1, V2. Nah, maka jadinya FV jadi apa? FV adalah V1, V1 ditambah V2, V1 dikurang V2 seperti ini. Ini adalah yang harus kita sepakati dulu. Dari mana ini Pak? Sekali lagi ini dari soalnya. Nah, ini dapat dari soal dari sini nih. Nah, ini ya, sudah perhatikan ini. Nah, jadi ini dari soal ini, setiap soal pasti berbeda konsepnya seperti itu. Sehingga kalau kita tambahkan, berarti kan U ditambah V, jawabnya apa? U tambah V ini ya, berarti ya U1 tambah V1, U2 ditambah V2 seperti itu. Kalau kita masukkan ini F, nah, FU tambah jadinya apa? Ini kita jabarkan, jadi apa itu? Jadi U1 tambah V1 ya, jadi tambah dulu U1 tambah V1 tambah U2 tambah V2, kurang, jadi U1 tambah V1 terus dikurang, kalau kurang ada kurungnya jangan lupa, U2 tambah V2. Kalau kita jabarkan masing-masing, kan kalau kita pecah jadi dua ya, jadi dua ruas. Nah, ini misalkan saya tambah ini biar enak. Ini kan U1 tambah V1, ini U1 yang di sebelah kiri, V1 yang sebelah kanan. Oke ya, jadi U1 tambah V1. Jawabannya ini jawabannya ya. Yang kedua, ini kan ada U1 tambah V1 tambah U2 tambah V2. Yang U1 dan U2 kita taruh di sebelah kiri, V-nya sebelah kanan. Jadi apa? U1 tambah U2 ya, ditambah V1 ditambah V2 seperti ini. Yang ketiga berarti kebalikan, berarti kan U1 dikurang U2 ini, U1 dikurang U2, yang sebelah kanan berarti V1 dikurang V2. Nah, kita lihat ini itu, nah, dan ini sesuai yang tadi yang kita bukan tadi kan, ini ya, ini kan FU ya. Kalau yang kedua ini misalkan saya kasih warna yang merah biar beda, oke, warna biru misalkan, yang biru, nah biru ya, nah bener nggak? U1, U1 tambah U2, U1 kurang U2, berarti kan FU ya, V1 tambah V2, V1 kurang V2, FV ya, gitu ya. Jadi kita tinggal tuliskan, berarti ini adalah FU ditambah FV. Jadi terbukti bahwa FU ditambah V dibuktikan ketemunya adalah FU ditambah FV. Berarti yang pertama terbukti ya. Yang kedua tadi adalah akan dibuktikan FKU sama dengan KFU. Kalau ini gampang ini. Kalau ini U-nya adalah U1, U2, berarti kalau saya tuliskan KU, jadi apa KU-nya? Adalah ya KU1, KU2 seperti itu. Kalau kita F kan, FKU, apa FKU itu? Sama, berarti KU1, KU1 tambah KU2, KU1 kurang KU2 seperti itu. Karena semua ada K, berarti kan ini dikeluarkan. Nah, kan tinggal U1, U1 tambah U2, U1 kurang U2. Nah, karena mohon maaf enggak cukup satu pada atasnya ya. Jadi K
ini yang saya kasih warna sebentar, jangan hitam biar beda. Warna kuning ini, kuning juga nggak begitu jelas, saya ganti warna ungu misalkan. Ini kan hasilnya kan FU ya, berarti udah, berarti adalah KFU seperti ini. Jadi tadi FKU sama dengan KFU sesuai ya. Oke. Karena yang pertama adalah benar, yang kedua benar apa? Jadi F adalah transformasi linier. Itu pembuktiannya. Bagaimana? Ini diingat-ingat, untuk transformasi linier ini syarat masing-masing soal pasti berbeda. Jadi syarat masing-masing soal tidak mungkin sama Mas Mbak, seperti itu. Baik, itu adalah soal yang pertama. Next, coba kita buktikan untuk soal yang kedua. Oke, soal kedua adalah proyeksi L R3 ke R2. Tadi kan R2 ke R3, sekarang kebalik, R3 ke R2 didefinisikan sebagai L X Y Z. Kan dia pertamanya dimensinya 3 ini. Nah, ini kan di sebelah kiri 3 di anggota, jadinya yang sebelah kanan 2 anggota. Kita lihat dari 3 ke 2 yang dibuang apa? Yang dibuang adalah Z nih ya, seperti itu. Baik, langsung saja kita buktikan bareng-bareng. Dijawab. Jadi misalkan dulu, misal yang dimisalkan juga R-nya harus R3 dulu. Maka U sama dengan U1, U2. Kalau kita buat menjadi sebuah matriks boleh, biar sama, ada gak bingung ya. Ini U1, U2, U3 seperti itu. Nah, maka nanti adalah LU-nya. Jadi apa LU-nya? Jadinya adalah U1, U2 seperti itu. Begitu pula yang V-nya adalah V1, V2, V3, sehingga LV-nya, jadi apa LV-nya? LV-nya adalah V1, V2 seperti itu. Ini yang harus kita misalkan dulu dan pahami. Ini R3 ke R2, ini R3 ke R2, sesuai dengan soalnya, sudah sesuai ya. Jadi fungsinya ini seperti itu. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Ini yang pertama, maaf, ini akan dibuktikan. Saya bisa jadi 2 biar nanti muat ya. Yang A, karena ini L juga L, LU ditambah V sama dengan LU ditambah LV seperti ini. Berikutnya kalau U tambah V, kalau kita buktikan maka U ditambah V kan jawabannya kalau dia matriksnya ordernya sama ya. Berarti kalau langsung U1 tambah V1 gitu ya. U1 tambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3 seperti ini. Kalau kita operasikan L U ditambah V, jadi apa? Ya U1 tambah V1, U2 ditambah V2, karena tadi yang dibuang adalah ketiga. Kalau kita pisah menjadi 2 bagian ini ya. Ini apa ini? Ini U1 tambah V1, ini U2 tambah V2. Lah, U1 U2 dari sini kita kelihatan kan dia merupakan LU. Ya enggak, ini ya. Warna biru ini ya. Yang warna merah V1 V2 adalah apa? LV ini. Kan tinggal tuliskan aja dia apa? LU ditambah LV. Selesai. Bukti ya, sama ya. Yang ke B adalah akan dibuktikan
LKU sama dengan KLU. K kali U berarti KU-nya adalah U-nya ini ya, berarti KU1, KU2, KU3, sehingga LKU-nya apa LKU-nya? LKU-nya adalah KU1, KU2. Kalau kayak yang saya jadi apa? KU1, U2. Lah U1, U2 tadi saya kasih warna biru tua adalah apa? U1, U2 adalah LU, seperti itu, sama dengan KLU. Sesuai ya? Sama ya? Oke. Karena yang pertama cocok, yang kedua cocok apa? Jadi L adalah transformasi linier, seperti itu. Itu ya. Jadi itu adalah merupakan transformasi linier. Itulah dua contoh dari transformasi linier. Ini saya kasih jatah Anda satu saja, gak usah banyak-banyak. Nanti silakan Anda kerjakan tugas ini setelah Anda menyelesaikan menonton dari video tadi saya, seperti itu. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Apabila ada salah kata minta maaf. Jangan lupa nanti kita ketemu di kuliah Google Meet sesuai jam pada kelas Anda masing-masing. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.